Ya, oke, kita mulai saja. Cepat mulai, cepat pulang kan gitu ya. Ya, BTW sorry saya pakai masker bukan untuk keren-kerenan tapi lagi batuk gitu ya. Biar biar enggak nular. Ada yang batuk juga? Yang batuk dapat nilai A. Ya, beber Perjani batuk. Ya, lagi banyak yang sakit, ada yang sakitnya kelihatan, ada yang sakitnya tidak kelihatan gitu ya. Saya sakitnya tidak kelihatan, Pak. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar stalking, kita nyoba-nyoba stalking sehingga ketemu Pak Huang gitu ya. Semoga Pak Huang tidak nonton YouTube saya gitu. Pak, siapa lagi satu? Joni Wirawan. Semoga tidak nemu video saya. Hari ini kita akan belajar yang lain, kita akan mencoba lagi yang lain. Nah, namanya footprinting. Ya, kalau kemarin kita nyari orang, ya, nyari surat, nyari alamat, nyari nomor HP, itu semua kaitannya dengan manusia. Sekarang kita nyari komputernya. Ya, kalau kemarin kita nyari gathering information, reconnaissance, competitive intelligence, itu semua manusia. Kalau sekarang kita nyari komputernya. Jadi sekarang stalking komputer. Ya, jadi kita menemukan sistem target, aplikasi, lokasi, fisik target. Jejak kaki. Ya, nyarinya footprinting. Nggak usah diputus, slide-nya ada di Elsa. Oh gitu. Kalau mau bikin story boleh ya? Ya. Story kampus kan belakangan ini isinya apa tuh ya? Orang kuliah, kalau nggak UKM-nya pertemuan pertama gitu ya. Ya, hits semua ya. Hits semua. Harusnya kita kemarin pertemuan pertama bikin story. Udah pertemuan ketiga. Sekarang. Ya, sekarang kita stalking komputernya. Sekarang kita akan mencari atau ngintip-ngintip komputernya. Kalau kemarin ngintip-ngintip orangnya gitu ya. Istilahnya kalau di dunia peretasan itu footprinting. Nyari jejak kaki gitu ya. Yang dicari apa aja? Ya, kalau kemarin kita bisa nemu nama, nomor HP, alamat, jabatannya gitu ya. Lalu URL penting dari Instaki kita bisa nemu SADS ternyata. Kalau yang di sini dicari lebih ke teknis ya, arsitektur, nama domain, blok jaringan, layanannya pakai apa, IDS, Intrusion Detection System atau sistem pendeteksi intrusi, dan macam-macam. Kalau di footprinting yang kita dapatkan ini, kalau di gathering information kita kemarin dapat nama orang, alamat, jabatan, nomor HP. Ya, intinya mata kuliah ini belajar stalking. Ya. Walaupun kamu sudah pro stalking di searchingnya Instagram kan itu ya. Ya. Orang yang nggak pakai nama asli, nggak ada fotonya, ya postnya 0 gitu ya. Kamu bisa yakin itu adalah orang yang kamu cari. Gitu. Ya. Padahal foto profilnya hanya siluet bayangan aja gitu ya. Bapak kok tahu Pak itu kayak akun IG saya. Ya. Nah, gimana caranya? Jadi tidak banyak basa-basi ya. Jadi kita akan langsung coba saja. Ya, nggak banyak fafifu was ya. Nah, tunggu dulu internetnya nih. Atau ini aja deh. Ya, pertama kita pakai tool yang namanya NS Lookup. Cuma saya nggak tahu di Windows ada di mana. Sekarang kita cari tahu bersama. Ini nama toolnya. Coba sekarang di komputermu di Google kamu cari ini apa. Kalau di Linux itu sudah langsung terinstall. Kalau di laptop saya itu sudah langsung ada. Ya. Jalaninya simpel aja, NS Lookup, masukin nama website. Kamu akan dikasih tahu IP dari website Instaki. Ya, udah semua ya? Nah. Apa informasi yang bisa kita dapat pakai tool NS Lookup? Ada yang punya Wangsit kira-kira? Addressnya, itu aja. Tampilannya mungkin beda ya. Nah, kalau dari laptop saya, ya instaki.id yang sedang saya akses itu punya alamat IP 172.16.81. Coba kita buka IP ini di browser. Jadi apa dia? Nggak bisa. Nggak ada. Kita coba IP yang lain. Yang ini. Ya, saya mau coba buka API. Nah, muncul kayak gini. Ya, boleh dicoba buka IP yang muncul di komputermu. Itu kan ada IP-nya yang muncul.
IP itu dikopas atau diketik ulang, buka di browser. Tidak bisa dijangkau. Kayak gebetanmu ya. Ya, tidak bisa dijangkau. Kampus menghosting websitenya itu punya proteksi atau punya keamanan. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses IP-nya secara langsung. Artinya itu. Jadi walaupun si hacker tahu alamat IP dari website Instaki, dia nggak bisa ngakses. Ngaksesnya harus pakai domain. Harus pakai instaki.ac.id. Baru bisa kebuka. Padahal sebenarnya kita sedang mengakses situs yang sama. Ya, itu sebuah sistem keamanan. Ya. Jadi walaupun si peretas, si hacker tahu alamat IP-nya, pengen ngakses langsung, nggak dikasih. Itu ya, direct IP access not allowed. Ya. Jadi bagus keamanannya. Coba kita ngintip lagi. Saya mau nslookup google.com. Ya, saya dikasih alamat IP segambreng. Saya buka google.com. Apakah bisa mengakses google.com langsung lewat IP? Bisa. Ya, saya buka Google tapi pakai IP address. Saya buka Google tapi lewat IP address. Bisa semua. Bisa semua. Ya, bisa semua. Berarti website Google dan website Instaki tadi punya fitur yang berbeda. Ya, punya fitur yang berbeda. Satu mengizinkan untuk mengakses lewat IP address, satu tidak mengizinkan untuk mengakses lewat IP address. Ya, pengaturan itu ada di mana? Pengaturan itu ada kalau kamu mau hosting webnya. Ya, sekarang kamu ngoding web pakai Laravel, framework segala macam, kamu mau hosting biar dia bisa online. Nah, ketika kamu hosting itu ada pengaturan semacam ini. Bisa mengakses lewat IP langsung atau tidak. Ya. Lalu kenapa Google IP-nya sebanyak ini? Kalau di saya muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, 10. Ini IP versi 6, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah belajar jaringan, ini IP versi 4, kelas ABC. Yang ini namanya IP versi 6, yang pakai titik 2 itu. Itu juga alamat IP, tapi versi 6. Ya, ini alamat IP versi 6. Memang kayak gitu bentuknya. Ya, jadi Google punya kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau saya pakai nslookup, nyari Google punya saat ini 10 IP. Artinya apa? Ya, ada 10 server Google yang lagi nyala. Kalau satu tumbang masih ada 9. Ya, server ini melayani akses atau request kira-kira sedunia. Makanya kalau nanya, Pak, Google kok nggak pernah error, nggak pernah gangguan, nggak pernah mati. Ya, karena komputernya lebih dari satu. Ya, jadi kalau kita bicara server Google, komputernya nggak cuma satu. Ya, nggak cuma 2, ini komputernya 10. Yang sekarang lagi hidup. Ya, komputer-komputer itu punya IP-nya sendiri-sendiri. Nih ya, 142, 254, 100, 142, 254, 139. Jadi sebenarnya ketika kamu mengakses Google, kamu mengakses IP ini. Ya, lewat HP, lewat tablet, lewat iPhone, iPad, segala macam. Ketika kamu buka Google, kamu sebenarnya sedang mengakses IP ini. Ya, kok nggak pernah gangguan, Pak? Iya, komputernya ada 10 ya. Kayak gitu. Cuma ya manusia kan sulit ngingat alamat IP ya, sulit ngingat 142, 250, 4100, ini Google, Instagram beda lagi, sulit ya. Makanya kita dibuatkan sistem, kita punya sistem DNS yang kita lebih mudah ngingat kata-kata. Ya, kata-kata, lebih mudah ngingat. Kita coba Instagram. Ya. Instagram punya IP 31 13 95 174. Kalau di laptop saya. Ya. Tidak bisa dibuka. Ini Instagram.
Instagram server error kalau buka pakai IP. Kalau buka pakai namanya harusnya mau-mau aja. Bentar ya, internet kita dalam mode kesabaran tinggi ya. Nah, mau ya? Oh ya. Tapi jangan minta saya stalking di sini ya. Ya, kalau buka pakai domainnya bisa, pakai IP langsung nggak bisa. Kayak punya sticky. Ya, yang bahaya itu yang gimana? Kalau lewat IP bisa dibuka, itu bahaya. Ya, kalau lewat IP bisa dibuka berarti kita sudah bisa membypass sesuatu. Kita sudah melompati sesuatu untuk mendekati korbannya. Itu yang bahaya. Ya, besok-besok kalau kamu jualan website, hosting website segala macam, boleh ngecek ini juga. Ya, jadi kamu sudah hosting websitenya, intip pakai NSLookup, dapat IP, coba buka IP-nya. Ya, pastikan dia tidak bisa diakses langsung. Nanti minta ke pengelola servernya, pengelola hostingnya. Minta hanya bisa diakses lewat domain saja. Kayak gitu. Itu NSLookup. Berikutnya kita punya whois. Whois. Siapa ya? Kalau di Linux sama. Kalau di Windows kayaknya online ya. Coba dong whois di Windows. Mau enggak? Sama caranya. Whois instacky.ac.id. Whois. Windows enggak punya whois ya. Ya, kalau whois bisa pakai tool online, ketik aja whois di Google, pasti ada website yang menyediakan. Ini ya, paling atas ya, who.is ya. Semua sudah buka whois? Sudah? Ada yang belum? Yang belum kita tinggal. Jahat banget. Ya, bisa diperhatikan di whois. Ya, whois kita dapat kapan instacky expired. Ya, expired on 15 Februari 2027. Artinya apa? Artinya kampusmu sewa domainnya sampai 2027. Ya, artinya apa lagi? Kalau kampus lupa perpanjang di tanggal 15 Februari, ya, lalu ada orang lain yang ingat. Ya, lalu ada orang lain yang ingat, artinya adalah domainnya bisa dicuri. Kamu tidak bisa punya website yang namanya instacky.ac.id. Itu artinya. Ya, kalau lupa perpanjang. Ya, misalnya siapa kalau di kampus kita ya? Bagian TIK Pak Dwi ya. Pak Dwi Putra Hasana, lupa dia perpanjang 15 Februari itu misalnya. Ya, lalu ada orang lain yang ingat, yang pasang alarm dari pagi. Ya, tanggal 15 Februari Pak Dwi lupa, orang lain itu ingat. Lalu dia ngurus pendaftaran domain instacky.ac.id. Ya, yang namanya orang jualan, siapa yang mau beli kan pasti dikasih. Ya, dikasihlah domain itu ke orang lain. Dan kalau itu kejadian, bam, email website kita, kampus kita ganti website. Kampus kita ganti website. Dampaknya apa? Promosi marketing kacau balau. Sosialisasi lagi, ada kacau balau lah. Ya, terlihat tidak profesional. Benar kan? Ya, itu dampaknya. Hanya dari expired on. Ya, lalu di sini kita bisa tahu ngurusnya di mana. Ya, itu ngurusnya di ini PT registrasi nama domain, daftar nama.id, itu Jalan Kuningan nomor 8, Gedung Elektrindo bla 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 Jakarta Selatan. Ya, di Pandi, pengelola nama domain Indonesia gitu kalau nggak salah. Jadi kampus bisa punya nama instacky.ac.id, itu ngurusnya di Jakarta Selatan.
Ya, masih di Indonesia. Tanggal expirednya adalah 15 Februari 2027. Kalau 15 Februari 2027 lupa, ya udah wassalam ya. Hilang instiki.co.id. Webnya tidak hilang, domainnya yang hilang. Ya, domainnya kan penting. Itu marketing, promosi, segala macam di situ. Dah nempel bertahun-tahun, terus ganti, kan lucu ya. Website kampusmu kok nggak bisa diakses? Iya, ganti nama, kan lucu ya. Ya, ini who is. Ya, pengen tahu siapa instiki.ac.id. Jadi yang bisa didapat adalah waktu expired, kemana urusan domain. Nanti bisa coba-coba masukkan situs-situs lain. Ya, situs-situs lain. Kalau pengen tahu kapan expirednya. Instagram sih nggak expired ya. Coba. Instagram expirednya 2031. Ya, 2031 kamu di mana? Udah gendong anak, Pak. Ya. Instagram expirednya 2031, ngurusnya pasti sebentar. Di mana ngurusnya? Ngurusnya pasti di US ya. Amerika. Ya. Kalau kita perhatikan di Instagram ada keterangan seperti ini, client delete prohibited, client transfer prohibited, dan seterusnya. Ya. Kalau kamu nemu tulisan yang seperti ini, ya, artinya informasi tersebut tidak bisa ditampilkan oleh WhoIS. Keamanannya lebih tebal lagi. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat lewat WhoIS ini memang apa yang mau mereka berikan, itu aja. Jadi ada beberapa informasi yang tidak sengaja tidak bisa ditampilkan sama Instagramnya. Ya, ada yang prohibited ini. Ya, kalau tadi di Instaki kan kita tidak ketemu ini. Ini nggak ada tadi di Instaki. Kalau di Instagram ada. Level keamanannya lebih tinggi. Jadi nggak banyak informasi yang bisa kita dapat kalau Instagram. Kalau Instaki banyak tadi. Ya, prohibited itu berarti sengaja tidak bisa diakses. Berarti udah lebih serius penanganannya. Namanya traceroute. 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 Coba juga yang sama di CMD, di command prompt. Pakai Instaki lagi. Traceroute Instaki. Nggak bisa? Masa? Udah bisa ya? Trace root Windows. Oh, pakainya kalau di Windows pakai tracer. Ini ya, tracer. Coba tracer. TRACERT. Bisa? Kalau tracer bisa ya? Salah nama ya. Yang muncul apa? Yang muncul apa kalau tracer? 1 sampai masih loading. Sampai berapa? Ada nomor ya 1 sampai berapa, lalu mungkin ada beberapa bintang gitu ya. Sampai 9 sampai 10. Udah semua? Sudah. Ya, apa yang bisa kita dapat dari sini? Hikmah, Pak. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ambil hikmahnya. Ya, apa yang bisa kita lihat? Coba saya satu-satu ya. Saya traceroute instaki.ac.id. Ini kira-kira ngapain sih? Udah keren aja Pak jadi hacker gitu. Tapi nggak tahu ngapain.
Ya, saya trace route 2 kali, ternyata kadang muncul beda gitu. Tapi ini kayak enggak. Ya. Nah, trace route ini kita bisa melihat rute yang diperlukan paket untuk menuju website. Ya. Dari laptop saya sekarang, kalau saya mau mengakses instaki.ac.id, saya kira-kira melewati 10 komputer lain sebelum nyampe ke instaki.ac.id. Instaki.ac.id itu nomor 10. Ya, ini saya zoom in ya. Nah, kalau saya mau ke instaki.ac.id, ini alamat IP-nya. Ya, laptop saya ini ya harus melompati 9 komputer baru nyampe di sini. Ya, baru nyampe di sini. Jadi instaki.ac.id itu komputer ke-10. Ya, komputer yang pertama saya lewatin adalah komputer kampus, portal internetnya. Ini untuk login kan? Untuk login internet saya lewat sini. Ya. Jadi dari laptop ke lokal dulu, masih di gedung sini. Ya. Yang bintang ini artinya dia diproteksi, tidak bisa kita intip identitasnya. Ya. Yang ketiga ini mungkin di tiang di tukar pakerisan. Ya, mungkin ini routernya tiang pakerisan. Yang ini juga mungkin lagi di Sudirman. Atau kayaknya udah di luar di ujungnya Pulau Bali gitu ya. Lalu yang 5 itu ada Bisnet. Berarti saya sudah lewat kantornya Bisnet Jakarta. Ya, nomor 6 Bisnet lagi. 7 nggak bisa diintip. Nomor 8 Singapura SG. Ya. Nomor 8 Singapura. Nomor 9 dekat-dekat situlah. Ya, nomor 10 baru websitenya Instaki. Itu informasi yang kelihatan. Ya, yang bagus yang gimana? Yang bagus kalau ada keblok bintang. Berarti putus informasinya, nggak bisa di tracking. Ya, yang bagus kalau ada yang keblok bintang. Kalau saya coba trace route Instagram, kalau tadi ke Instaki 10 ya, 10 kali lompat. Ya. Kalau laptop saya ke Instagram itu berapa kali lompat? Agak lama. Ini juga kalau lama itu berarti dipengaruhi oleh sinyal internet atau memang kecepatan server yang dilompatin itu. Ya. Jadi kalau kamu bertanya, Pak, kok saya lelet buka Instagram ya? Bisa cek di trace route. Ya, dia lompatnya berapa kali? Makin banyak lompatannya, ya makin lama. Nah, Instagram, IP-nya yang ini, dia adalah komputer ke-9. Saya harus ngelompatin 8 router atau 8 komputer. Yang pertama masih sama. Ya, karena laptop saya ada di kampus. Ya, laptop saya kalau mau keluar internetan dia memang harus ngelewatin yang ini, hs.instaki.ac.id. Ini internetnya. Wifi-nya sini. Lalu nomor 2 nggak bisa. Ya, mungkin ini server di kampus. Nomor 3, nomor 4 ketahuan lompatannya. Nomor 5, 6 dan seterusnya sampai Instagram. Ternyata Instagram butuh 9 langkah saja. Ya, ini juga menjawab kenapa tadi buka Instagram lebih kencang daripada buka website kampus sendiri. Ya, tadi saya sudah buka Instagram dan buka website Instaki di laptop sendiri, buka IG lebih kencang. Penjelasan teknisnya karena IG hanya butuh 9 langkah, kampus butuh 10 langkah. Website apa lagi kita coba ya? Ada yang punya ide? Oh, Google. Traceroute google.com. Ya, Google perlu 23. Ya. Dan ini kalau dilihat ada Bisnet lagi, Jakarta. Ya, Bisnet Jakarta, GS ini mungkin Bisnet yang dari luar. Sampai di 23. Dan sebelum nyampe di Google,
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 router yang tidak bisa diakses. Berarti kalau orang mau nyerang Google itu hampir tidak mungkin. Karena dia nggak tahu rute untuk mencapai Google itu gimana, kemana nggak tahu. Ya, diblok semua. Jadi kalau paket kita mau akses Google itu tiba-tiba udah nyampe aja. Ya. Paketnya kemana itu kita nggak tahu. Intinya udah nyampe di Google. Kenapa Google-nya sangat aman. Ya. Sekarang makin ke belakang kamu tahu kalau jadi hacker itu sulit. Lebih gampang nyoba password tanggal bulan tahun lahir aja. Kita sedang bicara hacker yang sampai dia bisa menumbangkan website gitu ya. Ya, jadi yang orang-orang lakukan tuh yang kelihatan hacker itu nggak menumbangkan website, dia membobol data, membobol login. Itu yang dilakukan. Kalau sampai bikin websitenya tumbang itu kayak enggak ya. Karena kita tahu alamatnya aja nggak tahu ya, lokasi server aja nggak tahu. Ini contohnya Google. Ya, ada 9 router yang harus dilewati dan ke-9-nya tidak bisa diselidiki ya. Ada di mana? Tiba-tiba udah nyampe aja. Ya, mending pagi malam coba masukin password berdasarkan tanggal bulan tahun temannya. Ya, syukur-syukur muncul ya. Ya, tahu nama lengkapnya cari di Facebook dulu lah. Ya, nggak tahu nama lengkapnya tunggu di absen sama Pak Andika, akan dipanggil nama lengkapnya. Ya, nggak usah kenalan, tunggu Pak Andika manggil namanya aja. Lalu cari di Facebook. Ya, itu mencari atau namanya kerjaannya adalah footprinting. Mencari jejak kaki. Ya, dari tadi kita itu mencari jejak kaki. Footprinting. Yang informasi yang berkaitan adalah soal komputer, soal jaringan. Nggak ada soal manusia. Kalau manusia itu di gathering information. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Bapak tanggal bulan tahun lahirnya berapa? Itu enggak ya? Tapi kalaupun kamu tahu passwordnya enggak pakai tanggal bulan tahun lahir, tenang aja. Pakainya tanggal bulan tahun notonan. Ya, berikutnya kita akan ngomongin social engineering. Ya, social engineering itu ternyata kalau orang mau meretas itu nggak selalu pakai komputer. Ya, kadang menipu yang seperti minggu lalu sempat saya contohkan. Ya, jadi untuk melewati mekanisme keamanan kita mendekati orangnya. Ya, PDKT. PDKT di keamanan siber namanya social engineering. Ya, kalau di duniamu namanya PDKT, ngebet ya. Nah, social engineering itu ada 2 tipe, human based dan computer based. Ya, kalau human based pura-pura jadi pegawai atau jadi user yang sah, pakai orang ketiga, ya, pura-pura nelpon sebagai technical support. Shoulder surfing, tahu shoulder surfing? Shoulder itu bahu, surfing itu ya, contohnya ini temanmu lagi pakai komputer, saya jalan di belakangnya aja, itu namanya shoulder surfing. Intip yang lagi ngapain, itu namanya shoulder surfing. Itu sudah masuk social engineering, PDKT. Jadi kalau kamu wifi-an di mana, di McD, di coffee shop segala macam, ya biasanya pasti tempat wifi-an zaman sekarang itu adalah belakangmu adalah tembok. Ya, sudah jarang yang kayak gini. Pasti kayak gitu. Pasti belakangnya adalah tembok. Pasti tempat duduknya di pinggir semua. Ya, enggak atau kasih. Ya. Tujuannya apa? Untuk agar orang-orang tidak bisa ngintip. Ngintipnya ngintip apa? Ngintip informasi yang penting. Kamu lagi login, kamu lagi m-banking. Ya, kayak gitu.
Bahkan tidak login dan m-banking saja, kamu ngorder Gojek aja itu sudah banyak informasi berbahaya di situ, alamatmu setidaknya. Ya. Jadi shoulder surfing itu jalan di punggung orang. Ini komputernya contohnya pemanfaatannya bahaya. Ya, kalau kamu buka aneh-aneh dosennya bisa lihat, itu shoulder surfing. Jalan di punggung orang. Nah, itu di kantor di mana bisa. Ya. Berikutnya ada dumpster diving. Dumpster apa? Tempat sampah. Diving nyelam. Ya. Orang kalau mau ngehack memang nggak kehabisan ide. Ya, hati-hati buang transkrip nilai. Perinan KRS dan segala macam. Ya, kadang informasi seperti itu di tong sampah bisa digunakan. Kalau di Indonesia mah nggak heran ya, kakak aja jadi bungkus godoh kan gitu ya. Ya, angka-angka nomor-nomor yang kamu buang di tempat sampah itu dicek lagi ada yang penting atau tidak. Kadang juga datangnya dari situ. Ya. Kalau yang 1 2 3 ini lebih ke kantoran ya dan bisa dipahami lah. Ini pura-pura jadi karyawan atau user yang valid lewat telepon ya, menggunakan orang ketiga, jadi minta orang yang dipercaya. Wah, ini udah parah sih. Ya. Lalu pura-pura nelpon sebagai technical support. Ini yang human based contoh-contohnya. Yang computer based lewat attachment email. Ya, selamat Anda memenangkan hadiah. Website palsu, pop up, iklan segala macam. Ya, kamu pasti sudah sering ketemu dengan yang seperti itu. Ya, itu sebenarnya tipe social engineering. Tujuannya ada apa? Tujuannya nggak jauh-jauh adalah data penting. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Dulu. Bentar. Kabelnya kesenggol. Oh, udah. Kabelnya kesenggol. Ini contoh percakapan social engineering. Semua bisa bahasa Inggris? Bisa. Bisa dong ya. Ini bahasa Inggris yang gampang aja. Hai Betty, gimana kabarnya? Ya, having a bad day. Ya, apakah hari ini ada kejadian yang tidak oke gitu ya, tidak baik, kejadian buruk? Betty bilang, enggak. Kenapa? Bahasa Bali ini sing, engken. Ya. Tidak, kenapa? Sistemmu down. Ya. Lalu Betty, ini teleponnya. Lalu Betty bilang, sistem tidak down, kita oke-oke aja. Ya. Kamu mending log off. Disuruh sign out, log out. Ya, kamu mending log out Betty. Betty ini mungkin orang awam, resepsionis, front office, segala macam ya, front ya, intinya orang yang di depan. Karena ini misalnya orang dari IT gitu ya, dipercaya aja, Betty-nya log out. Lalu orang IT-nya bilang, kita tidak melihat perubahan di sini. Ya, kita nggak melihat perubahan di sini. Seolah-olah sign out atau log out yang dilakukan oleh Betty itu gagal. Betty login lagi, ngikut aja dia. Lalu ketika Betty-nya udah login, disuruh log out lagi. Coba log out lagi Betty. Nah, karena Betty-nya ngerasa percaya, dia log out lagi. Sudah? Betty, aku akan mencoba loginmu di sini untuk melihat apa yang terjadi. Minta username dan passwordnya. Dan Betty memberikannya. Ya. Dan Betty memberikannya. Ya. Padahal apa? Padahal ya nggak terjadi apa-apa. Ya. Betty sebagai orang yang mungkin tidak terlalu paham dengan IT mendapat telepon dari orang yang dia percaya paham IT gitu ya. Berhasil ditipu dengan dialog sederhana seperti ini. Ya. Jadi di sini ada
gimana bilangnya ya, permainan emosi. Jadi yang awalnya, Betty sistemmu down, enggak down, baik-baik aja. Ya, coba log out. Nah, dicoba log out. Lalu disinilah dia menipu. Ya, di sini nggak ada perubahan. Nah, karena ngerasa disinilah Betty-nya jatuh ya. Jadi Betty-nya ngerasa gimana bilangnya ya, ya kena jebakan ya. Di sini nggak ada perubahan. Wah, Betty-nya login lagi. Disuruh coba logout lagi gitu. Nah, jadi dimainkan ya di sini, digoyangkan. Coba logout lagi, logout aja lagi. Nah, ini kalimat pamungkasnya. Betty, aku akan mencoba untuk login di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi, minta username dan password. Ini social engineering. Jadi ngumpulin informasi sudah, mencari tahu informasi jaringan sudah. Di luar itu masih ada pendekatan orang ke orang secara langsung, itu dengan social engineering. Ya, kalau yang lewat komputer itu ada email attachment, website palsu, pop-up email, pop-up iklan. Tadi ada dumpster diving, nyari di tong sampah, ya, shoulder surfing, ngintip dari belakang. Makanya produk-produk kalau di HP itu ada yang nggak bisa dilihat dari samping tuh, anti spy. Ya, yang gitu-gitu laku ya. Kayak gitu, itu tujuannya semua adalah biar orang lain nggak bisa melihat data penting. Ya, itu untuk hari ini. Wah, senang ya. Itu untuk hari ini. Jadi ada footprinting, social engineering, dan tipe-tipenya. Beserta contohnya tadi. Contoh gimana orang mau nipu. Ya, jadi kalau kantormu, perusahaan ada informasi penting yang tidak kalah dan sering dilupakan adalah nge-training front office-nya. Nge-training orang yang ada di depan. Karena sering dianggap remeh. Kerjaanmu kan cuma angkat telepon aja. Kerjaanmu kan cuma nerima tamu aja. Itu yang sering dianggap remeh. Komputernya sudah aman, ya, sistem keamanannya sudah yang paling mahal, paling canggih, tapi orang yang di depan dilupain. Kadang orang di depannya ditaruh orang DW, orang training, anak SMK, yang kalau dengar nama bosnya udah gemeter. Ya, lalu dia hanya bermodalkan search yahoo.com, sudah nelpon. Halo Dek, saya temannya Pak Huang. Yang ditelepon anak SMK DW. Dek, saya temannya Pak Huang dan temannya Pak Wirawan. Saya dapat informasi untuk memperbaiki ini, boleh nggak minta username dan passwordnya? Ya, bayangin yang nerima telepon anak DW. Mateng dah. Oke, itu dulu untuk hari ini.